Tes, 1, 2, 3. Oke, ternyata mikrofonnya aktif. Bayangkan, kamu dikunci di mansion mewah bersama keluarga yang saling menyimpan dendam. Dan ayahmu bilang, Malam ini, aku akan dibunuh dan kalian harus melindungiku. ya, tapi bagaimana kalau ancamannya bukan orang atau manusia, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap? Halo teman-teman, di video kali ini kita akan langsung ngalur salah satu film horor yang serem banget yang berjudul The Inheritance yang dirilis di 2024. Dan kita akan menyelami cerita yang sangat mengerikan dari film ini. Tapi peringatan ya, kalau kalian belum nonton filmnya, aku harap kalian tonton dulu lah filmnya di streaming service ya. Terus balik lagi aja ke sini, oke? Dan ayo mari kita mulai. Cerita dimulai dengan Drew Abernathy dan istrinya, yaitu Hannah, yang tiba di mansion megah keluarga Abernathy di Vancouver. Malam itu termasuk malam yang spesial guys, di mana Charles Abernathy, yaitu ayah Drew yang seorang miliarder eksentrik, baru saja berulang tahun ke-75 untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, di mana Charles memanggil semua anak-anaknya untuk pulang. Si kembar ambisius bernama TJ, bukan TJ GTA, dan juga Madeline yang menjalankan bisnis keluarga, serta adik bungsunya yaitu seorang influencer media sosial yang glamour, akhirnya pun datang. Tapi dari tatapan dingin dan senyum palsu, jelas sekali reuni ini bukan soal kasih sayang, melainkan dendam lama. Kalian pernah gak sih datang ke acara keluarga gitu tapi rasanya kayak masuk ke sarang ular ya kan? Kepala keamanan Miles itu mengantar mereka masuk, tapi anehnya mansion itu kosong melompong. Charles telah mengusir semua staf malam itu. Katanya ia ingin malam ini hanya untuk keluarga. Tapi Hannah yang gak diundang malah justru ikut bersama Drew karena mereka punya hadiah ulang tahun spesial untuk Charles. Tiba-tiba Charles berkata, Malam ini, aku akan mati. Seseorang atau sesuatu akan membunuhku sebelum tengah malam. I'm going to die. ya, dia mengaku selama membangun kekayaannya, dia membuat musuh berbahaya dan mengkhianati banyak orang. Sekarang dosa-dosanya datang menagih. Tentunya, dia memohon ke anak-anaknya untuk melindunginya. Dan untuk memastikan mereka serius, dia mengeluarkan wasiatnya. Yang isinya, jika dia selamat sampai pagi, harta miliaran dolarnya akan dibagi rata. Tapi kalau dia mati malam itu, semua harta akan disumbangkan ke Abernathy Foundation. Mansion Abernathy pun sudah disiapkan seperti sebuah benteng perang. Semua jendela dilapisi kaca anti peluru, pintu disegel dengan sistem keamanan canggih, dan gak ada yang bisa masuk atau keluar pada saat itu. Charles bahkan menyuruh Hannah pergi karena ini urusan keluarga. Tapi Hannah justru menolak. Dia bilang kalau Drew tetap di sini, aku juga di sini. Respect sih buat Hannah ya kan, tapi ya CJ sama Madeline itu nggak percaya sama ancamannya si Charles di sini guys. Mereka pikir ini tuh cuma akal-akalan ayah mereka untuk menyatukan keluarga atau ya mengetes kesetiaan mereka gitulah. Berikutnya, Drew, Hannah dan mereka semua memutuskan untuk memeriksa mansion dan mencari tahu apa ada sesuatu yang mencurigakan. Si influencer yang lebih peduli buat bikin konten pun pergi ke ruang bawah tanah tempat koleksi anggur langka keluarga disimpan. Di saat itu, dia malah nyobain anggur mahalnya. Tapi tiba-tiba, suasana berubah mengerikan. Mereka mendengar geraman yang cukup rendah di ruang anggur, dan dia panik, lalu lari pergi ke pintu. Tapi sayangnya, pintu malah terkunci. Ternyata, CJ yang iseng menguncinya dari luar. Si influencer pun masih sibuk bikin video reels untuk followernya. Tapi tiba-tiba, dia melihat ada sosok gelap di latar belakang videonya. Dia menoleh, tapi tidak ada apa-apa. Dia pun sempat tertawa dan berpikir kalau itu hanyalah halusinasi. Tapi ternyata, ada sesuatu yang mendorongnya ke kolam renang di dalam ruangan. Air berubah menjadi merah, dan tubuh si influencer pun ditemukan mengambang tak bernyawa. CJ menyalahkan dirinya karena dia melakukan prank sebelumnya, sementara Madeline bilang kalau ini kecelakaan. Tapi sayangnya, matanya pun melirik Hannah, dan mereka pun saling curiga, dan bahkan sampai menuduh Drew membunuh saudaranya ini yang influencer demi warisan lebih besar. Tuduhan ini membuat Drew sangat marah, dan dia balik menuduh si kembar yang selalu main politik demi kekuasaan. Suasana pun memanas sampai Hannah mengajukan pertanyaan yang bikin semuanya diam, yaitu bagaimana kalau pembunuhnya bukan salah satu dari mereka, melainkan ada sesuatu yang sudah ada di dalam rumah ini. Charles yang dikurung di kamarnya hancur mendengar kematian anaknya tersebut yang jadi influencer
Profesor, tapi tetap nggak akan membuka pintu. Dia cuma bilang roh yang memburunya akan lebih agresif mendekati tengah malam. Dia mengaku ancaman ini bukan manusia, tapi roh dari seseorang yang dia khianati dulu, yaitu hantu yang mencoba balas dendam. Anehnya lagi di sini, Charles malah mengubah wasiatnya dan akan memberikan bagian warisan dari anaknya yang telah tewas tadi senilai miliaran dolar ke Hannah karena dia setia untuk bertahan. CJ dan Madeline pun marah besar dan merasa ini jebakan. Mereka mulai curiga Drew dan Hannah itu dalang dibalik semua ini. CJ dan Madeline pun yang sudah merencanakan pengambil alihan perusahaan Charles semakin yakin jika Hannah dan Drew itu berbahaya. Mereka berpikir kalau mereka menyingkirkan Drew dan Hannah, mereka akan mendapatkan warisannya lebih banyak. Namun tiba-tiba ada seseorang atau sesuatu menyeret di situ, di mana Hannah panik dan mencoba untuk memecahkan jendela. Tapi kaca anti pelurunya tidak pecah. Drew bilang ada jalan keluar lewat lift pribadi di ruang antik, tempat koleksi benda-benda aneh milik Charles. Drew bercerita, ibunya pernah memperingatkan bahwa benda-benda ini itu terkutuk. Tapi Charles tidak peduli, dan tiba-tiba adegan horor pun meningkat. Di ruang antik, semua patung berputar menghadap Drew dan juga Hannah. Lampu menjadi padam, benda-benda jatuh, dan mereka melihat sekilas sosok hantu. Mereka lari ke berangkas milik Charles dan berpikir dia bersembunyi di sana. Tapi tiba-tiba, itu adalah jebakan dari CJ yang mencoba untuk mengurung mereka di berangkas yang kedap udara dan berencana membiarkan mereka kehabisan oksigen. Saat CJ dan Madeline itu merasa menang, tiba-tiba ada ketukan di mana itu adalah ketukannya si Charles. Tapi saat mereka menoleh, jejak kaki pun muncul perlahan di lantai mendekati Madeline. Kekuatan tak terlihat pun mencekiknya, menyeretnya ke kamarnya, dan dia muncul. Sosok tersebut pun menyerang CJ. Dia pun panik dan menembak, tapi malah justru mengenai Madeline. Madeline pun jatuh tak bernyawa, lalu tubuhnya lenyap di depan mata CJ. CJ ketakutan dan berlari ke berangkas dan membebaskan Drew dan juga Hannah yang hampir mati kehabisan udara. Merasa bersalah, dia menyerahkan tanggung jawab menyelesaikan mimpi buruk ini ke mereka. Sementara dia bersiap menghadapi roh itu dengan satu peluru terakhir. Tapi sayangnya, roh hantu itu cerdas. Dia berubah jadi wujud Madeline dan menyerang CJ serta menghisap nyawanya saat dia melompat dari atap. Kini, roh itu memburu Drew dan juga Hannah. Drew dan Hannah pun menemukan ruang rahasia penuh buku ritual dan juga artefak okultisme di sana. Hannah yang tiba-tiba jadi ahli barang antik menyadari teks di sana itu lebih tua dari bahasa Latin. Mungkin itu adalah bahasa Sumeria atau Babilonia kuno. Charles akhirnya mengaku setelah kehilangan istrinya, dia membuat kesepakatan baru di mana nyawa anak-anaknya akan diberikan untuk hidupnya sendiri. Ternyata reuni keluarga ini bukan untuk menyatukan keluarga, tapi justru untuk mengorbankan mereka. Ini bapaknya emang anjing. Drew yang mengira dia mengenal ayahnya pun hatinya hancur. Tapi sebelum dia itu bereaksi, Charles menembaknya di tepat dadanya. Hannah lari, menemukan pistol CJ dengan satu peluru. Tapi Charles mengejarnya dan Hannah menembaknya. Tapi ternyata hari sudah lewat tengah malam. Perjanjian si Charles dengan hantu tersebut pun rusak. Hannah dengan air mata mengungkapkan rahasia bahwa dia hamil anak Drew, yaitu penerus dari darah Abernathy. Di mana ini adalah hadiah ulang tahun yang ingin mereka berikan ke Charles. Namun ketika hal tersebut terjadi, hantu tersebut pun muncul dikelilingi bayangan anak-anak Abernathy. Dan akhirnya Charles pun berteriak dengan sangat mengerikan. Tiba-tiba, Miles kembali dan menemukan pemandangan mengerikan di mansion. Hannah keluar sendirian, masuk ke limusin dan berkata untuk bawa dia pulang. Yang menyedihkannya adalah dia kehilangan Drew, masa depan yang dia impikan, dan keluarga yang dia harap bisa diterima. Film dari Inheritance ini sendiri mirip sekali dengan film Ready or Not atau ya The Fall of the House of Usher. Tapi ini banyak sentuhan supernaturalnya sih yang bikin merinding. Ya kalau kita tonton sih sebenarnya film ini kadang kayak klise aja dan karakternya ya kurang mendalam guys. Meskipun sutradara Alejandro Brugues di sini ya berhasil menghidupkan suasana mencekam ya dengan visual yang menyeramkan. Kayak ya adegan kolam renang dan juga ruang antik yang emang ini tuh bikin jantungan banget. Ya, hikmah yang bisa kita ambil dari film ini tuh sebenarnya adalah janganlah kita bekerja sama dengan setan. Tamat. Kayaknya ya begitu sih.